Saat ini, di zaman yang semakin modern, warisan budaya leluhur yang dilaksanakan dalam bentuk upacara tradisional bisa dikatakan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, di beberapa wilayah di Indonesia, upacara tradisional masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya sampai sekarang. Upacara tradisional yang dipandang memiliki makna filosofis menyebabkan masyarakat merasa takut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan upacara tradisional tersebut. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan masih sering dilaksanakan oleh masyarakat adalah upacara perkawinan adat. Upacara ini dianggap sebagai warisan budaya leluhur karena dianggap penting dalam perjalanan hidup pasangan suami istri. Upacara perkawinan di satu daerah tentunya berbeda dengan upacara perkawinan di daerah lain. Masing-masing daerah memiliki keunikan dan keragaman yang berbeda-beda, baik dari segi ritual perkawinan, prosesi, tarian, nyanyian, maupun alat-alat yang digunakan dalam upacara perkawinan adat tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan, pemahaman, aliran dan kepercayaan yang dianut oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Di antara upacara perkawinan yang masih banyak dilaksanakan oleh masyarakat adalah sawer panganten yang menjadi bagian dari rangkaian prosesi upacara perkawinan adat Sunda. Secara umum perkawinan adat suku Sunda terbagi dalam dua bagian, yakni upacara sebelum perkawinan dan upacara sesudah perkawinan. Upacara sebelum perkawinan merupakan kegiatan perencanaan dan pematangan menuju jenjang perkawinan, sedangkan upacara sesudah perkawinan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendoakan kebaikan bagi pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Upacara yang dilaksanakan sebelum akad nikah adalah nenden omong, titip pesan, narosan, melamar, seserahan. Menyerahkan barang-barang pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, lengkahan, melangkahi kakaknya. Ini terjadi apabila calon pengantin perempuan menikah lebih dulu dibanding dengan kakaknya, ngecakkan aisan, menurunkan pangkuan, ngaras, memohon doa kepada orang tua, siraman, memandikan calon pengantin, ngerik, membersihkan bulu-bulu di sekitar kening dan ngeyak serah, menata daun sirih. Adapun upacara yang dilaksanakan setelah akad nikah adalah sawer panganten, nincak endok, menginjak telur, buka pintu, huap lingkung, saling menyuapi, mareman sene, menyiram api, ngalepaskan japati, melepaskan merpati, dan numbas kenduri setelah 7 hari perkawinan. Sawer atau nyawer berasal dari kata awer, yang artinya air jatuh, menjiprat. Pengertian lain menjelaskan bahwa sawer itu adalah taweran, yang artinya pekerjaan tersebut dilaksanakan di dalam panyaweran atau cucuran atap. Pada akhirnya makna tersebut dipahami sebagai air yang jatuh menciprat dari cucuran atap. Karena itulah, proses sawer panganten dilaksanakan dengan cara melempar benda-benda dan atau makanan yang gerakannya seperti mencipratkan air. Adapun orang yang bertugas untuk melempar benda-benda tersebut disebut dengan juru sawer. Proses sawer panganten dilakukan dengan menempatkan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan akad tersebut duduk di atas kursi di depan para tamu undangan. Tempat yang digunakan untuk upacara sawer merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat panyaweran. Pasangan pengantin tersebut didampingi oleh pagar ayu dan atau pagar bagus, yang bertugas memayungi pengantin dengan payung besar seperti layaknya payung kerajaan yang dipenuhi dengan hiasan-hiasan yang menawan dan berkilau. Upacara sawer panganten diawali dengan melantunkan syair puisi sawer. Puisi sawer adalah puisi yang biasa dilakukan atau dinyanyikan pada waktu upacara sawer seperti pada waktu upacara hitanan dan perkawinan. Nada-nada yang dibunyikan pada saat puisi sawer dilantunkan biasanya diambil dari nada-nada pupu Sunda. Setelah melantunkan satu bait syair sawer, juru sawer menyelinginya dengan menaburkan atau melemparkan benda-benda atau makanan ke atas payung pengantin dan para tamu undangan atau halayak yang ada di tempat panyaweran. Adapun benda-benda yang dilemparkan berisi beras, irisan kunyit, permen, uang logam dan bermacam-macam bunga rampai yang disimpan di dalam bokor atau baskom yang terbuat
dari perunggu atau kuningan, sehingga dalam waktu yang bersamaan, anak-anak ataupun orang dewasa yang hadir pada upacara sawer tersebut akan bergerombol di belakang pengantin saling berebut, memungut uang sawer dan permen. Selanjutnya juru sawer akan kembali melanjutkan membaca puisi sawer untuk bait-bait yang lain. Sawer tersebut dilakukan hingga puisi sawer selesai dinyanyikan dan benda-benda sawer habis dibagikan. Nada-nada atau lagu yang dinyanyikan oleh juru sawer tersebut diadopsi dari lagu yang dalam tradisi seni Sunda disebut dangding atau pupuh. Dalam tradisi kesenian Sunda terdapat 17 pupuh yang dibagi menjadi sekar ageng dan sekar alit. Pupuh yang masuk ke dalam kategori sekar ageng adalah Asmarandana, Kinanti, Sinom dan Dangdang Gula. Sedangkan pupuh yang masuk ke dalam kategori sekar alit adalah Balakbak, Juru Demung, Durma, Gambuh, Gurisa, Ladrang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Pucung, Lambang dan Wirangrong. Pupuh-pupuh tersebut biasa dinyanyikan sesuai dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Misalnya untuk keperluan acara sawer panganten, salah satu pupuh yang biasanya dinyanyikan adalah pupuh Kinanti. Kinanti, tumut kapapagah sepuh patuh kepada pepatah orang tua. Tawisna hidupmu pusti tanda kedua mempelai harus mengingat. Kunci gedong kabagjaan kunci utama kebahagiaan. Ayah dina sepuh utami ada di orang tua yang utama. Pundut mah anggur duana, dipinta doanya. Sangkan tingtrim laki rabi supaya rumah tangga menjadi tentram. Adapun makna yang terkandung dalam simbol benda-benda perlengkapan sawer adalah 1. Beras putih menjadi simbol kesejahteraan dan kebahagiaan. 2. Uang logam melambangkan kekayaan. 3. Bunga-bunga menjadi harapan agar nama kedua mempelai senantiasa harum dengan perilaku yang mulia. 4. Daun sirih sebagai bentuk doa agar kedua mempelai selalu hidup rukun dan saling pengertian satu sama lain. 5. Kunyit atau kuning melambangkan emas dan dianggap sebagai simbol kemuliaan. 6. Permen dengan rasa manis menjadi pengharapan agar kehidupan mempelai selalu berjalan harmonis.